Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Zakia dengan nomor NIM 21301055. Dan ini teman saya, Amalia Farihatul Jannah dengan NIM 21301054. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi di mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berjudul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Negosiasi. Mari kita simak video penjelasannya bersama-sama. Alternatif penyelesaian sengketa yaitu terdiri dari dua jenis mekanismenya. Yang pertama, dengan cara sistem musyawarah yang terdiri dari negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dan yang kedua, yaitu menggunakan mekanisme arbitrase yang terdiri dari berbagai instrumennya. Nah, pada umumnya para pihak itu menganggap mekanisme penyelesaian jalur non-litigasi itu adalah awal atau first resort. Adapun jalur litigasi baru itu digunakan apabila upaya penyelesaian non-litigasi itu tidak berhasil dilakukan. Selanjutnya, negosiasi merupakan fact of life atau keseharian, di mana setiap seorang itu melakukan negosiasi di dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya sesama mitra dagang. Nah, contohnya juga kuasa hukum dengan satu pihak dan satu pihak lainnya yang sedang bersengketa. Terus ada juga pengacara yang telah memasukkan gugatannya di pengadilan, juga bernegosiasi dengan tergugat atau kuasa hukum sebelum pemeriksaan perkara itu dimulai. Nah, negosiasi adalah basic of mean. Maksudnya, untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain. Maka dari itu, kami di sini membahas tentang bagaimana negosiasi ini diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya adalah pembahasan. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa jalur non-litigasi atau di luar pengadilan antara dua orang yang berperkara atau lebih. Tujuannya untuk dikompromikan atau tawar-menawar kepentingan dalam menyelesaikan perkara untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, negosiasi ini juga merupakan sarana bagi pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Nah, jika tidak tercapai kesepakatan dalam bernegosiasi ini, baru dilakukan dengan cara lain, seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi berikutnya adalah dasar hukum. Proses negosiasi tidak terikat secara formal, dan apabila berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak akan membuat kesepakatan tersebut secara tertulis berupa akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara. Kemudian akan didaftarkan ke pengadilan hingga tenggang waktu 30 hari sejak kesepakatan tersebut ditandatangani. Tentunya hal ini telah diatur dalam pasal 6 ayat 2, 6, dan 7 nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai bentuk dasar untuk pengesahan. Selanjutnya adalah tahapan negosiasi. Ada 3 hal penting yang perlu diingat dalam melakukan negosiasi. Yang pertama adalah menangkap kesempatan. Kesempatan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan model-model yang ideal dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibuat sendiri oleh para pihak yang berperkara dan kemudian menyatukannya dalam bentuk negosiasi. Kedua, pentingnya kepercayaan. Keberhasilan negosiasi tergantung pada pihak yang bersengketa saat melakukan negosiasi. Sehingga dalam bernegosiasi sangat dibutuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Ketiga adalah fleksibilitas. Proses negosiasi yang membutuhkan kesepakatan dalam memenuhi kepentingan para pihak tentu harus fleksibel mungkin untuk menghadapi kemungkinan di masa yang akan datang.
Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Negosiasi merupakan salah satu cara yang paling aman, cepat, dan konvensional dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah jalur non-litigasi karena tidak melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaiannya, dan para pihak membuat sistem komunikasi dan membuat model-model kesepakatan sendiri untuk mencapai kesepakatan yang memihak kepentingan para pihak yang berperkara. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.